Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Nazani Zulkarnain Putri Kasim dari kelas E dengan program studi ilmu ekonomi, mata kuliah ekonomi keuangan dan perbankan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus mengenai DJPPR serta instrumen obligasi negara retail yaitu ORIO 29T3. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai profil ORIO 29T3, sistem obligasi yang digunakan, lalu jumlah dana obligasi yang beredar, serta penggunaan dana tersebut hingga kesimpulan dari studi kasus ini. ORI 029T3 merupakan salah satu instrumen surat berharga negara atau SBN jenis obligasi negara retail yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau yang dikenal sebagai DJPPR. Di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, obligasi retail ini ditawarkan kepada masyarakat Indonesia sebagai sarana investasi yang aman sekaligus sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu pembiayaan negara. Dengan membeli ORI, masyarakat tidak hanya mendapatkan keuntungan investasi berupa kupon atau bunga, tapi juga ikut berkontribusi dalam mendukung pembangunan nasional. Hal ini karena dana yang diperoleh pemerintah dari penjualan obligasi akan digunakan untuk berbagai kebutuhan negara dan pembangunan ekonomi. ORI atau yang dikenal dengan obligasi negara retail memiliki sistem kupon tetap atau fixed kupon. Artinya, investor akan memperoleh pendapatan bunga secara berkala dengan tingkat kupon yang tidak berubah hingga masa jatuh tempo. ORI 029T3 ini diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2026 dan akan jatuh tempo pada 5 Februari 2029. Instrumen ini memiliki kupon tetap sebesar 5,45% karena ORI merupakan surat berharga negara yang diterbitkan langsung oleh pemerintah Indonesia. Maka pembayaran kupon dan pokok obligasi dijamin oleh negara berdasarkan Undang-Undang Surat Utang Negara. Hal ini membuat ORI menjadi salah satu instrumen investasi yang memiliki tingkat risiko relatif rendah dan cukup diminati oleh masyarakat, terutama para investor yang menginginkan investasi aman dengan pendapatan yang tetap. Nilai outstanding ORI 029T3 ini mencapai lebih dari 10,9 triliun, tepatnya sebesar 10.952.411 triliun. Nilai outstanding ini menunjukkan jumlah obligasi yang masih beredar di masyarakat dan belum jatuh tempo. Besarnya nilai outstanding tersebut juga menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap instrumen investasi obligasi negara retail. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi terhadap investasi yang diterbitkan pemerintah. Selain memberikan keuntungan bagi investor, penerbitan obligasi negara juga membantu pemerintah memperoleh sumber pembiayaan yang stabil untuk mendukung kebutuhan negara. Dana hasil penerbitan ORI 029T3 ini digunakan pemerintah untuk membantu pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dana tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, subsidi hingga pembiayaan program pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, penerbitan obligasi ini negara juga membantu pemerintah menjaga stabilitas fiskal dan memenuhi kebutuhan pembiayaan tanpa harus terlalu bergantung pada pinjaman luar negeri. Dengan demikian, keberadaan obligasi negara memberikan manfaat yang besar baik bagi pemerintah maupun masyarakat sebagai investornya. Berdasarkan studi kasus ini, dapat disimpulkan bahwa ORI 029T3 merupakan salah satu instrumen obligasi negara retail yang diterbitkan pemerintah Indonesia dengan tenor 3 tahun dan kupon tetap sebesar 5,45%. Instrumen ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena pembayaran kupon dan pokok obligasi dijamin langsung oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan data DJPPR, nilai outstanding ORI 029T3 ini mencapai lebih dari 10,9 triliun yang menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap investasi obligasi negara. Dana hasil penerbitan obligasi tersebut digunakan untuk mendukung pembiayaan APBN dan berbagai program pembangunan nasional, sehingga memberikan manfaat tidak hanya bagi investor tapi juga bagi negara secara keseluruhan.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.